Halo guys, kali ini admin akan meneruskan cerita novel Lord of the Mysteries chapter 16-20. View, akhirnya aku berhasil melewati putaran dengan media. Klein menghela napas busuk. Dia perlahan berbalik dan menikmati angin sejuk dan ketenangan malam sambil berjalan semakin dekat ke pintu gedung apartemen. Dia mengeluarkan kuncinya, memasukkan yang benar dan memutarnya dengan lembut, membiarkan kegelapan bercampur merah meluas dengan suara berderit dari pintu yang terbuka. Berjalan di tangga tanpa seorang pun terlihat dan menghirup udara dingin, Klein memiliki perasaan yang tak dapat dijelaskan dan luar biasa. Rasanya seperti dia punya beberapa jam lebih banyak daripada yang lain. Ini menyebabkan dia mempercepat langkahnya. Dalam keadaan pikiran yang sama, dia membuka pintu kamarnya dan bahkan sebelum dia melangkah masuk, dia melihat siluet duduk diam di depan mejanya. Itu memiliki rambut hitam kemerahan, mata coklat cerah, dan wajah cantik yang lembut. Tidak diragukan lagi, dia adalah Melissa Moretti. "Klein, kemana kamu pergi?" Melissa bertanya dengan rasa ingin tahu sambil mengendurkan alisnya. Tanpa menunggu jawaban Klein, dia menambahkan, "Baru saja, aku bangun untuk pergi ke kamar mandi dan menyadari bahwa kamu tidak ada di rumah." Seolah-olah dia ingin mengetahui segalanya dengan jelas, dari sebab dan akibat dari masalah ini hingga logika yang mendasarinya. Dengan pengalaman yang luar biasa dalam berbohong kepada orang tuanya, otak Klein berputar sebelum dia tersenyum pahit dan dengan tenang menjawab, "Aku tidak bisa tidur lagi setelah aku bangun. Daripada membuang waktu, aku memutuskan untuk melatih tubuh aku. Jadi aku keluar untuk berlari beberapa putaran. Lihat keringat aku." Dia melepas jaketnya dan setengah membalikkan tubuhnya, menunjuk ke punggungnya. Melissa berdiri, melirik setengah hati dan berunding selama beberapa saat sebelum berkata, "Jujur saja, Klein, kamu tidak perlu membuat dirimu stres. Aku yakin kamu bisa lulus wawancara ke Universitas Tingen. Bahkan jika kamu tidak bisa, maksud aku jika kamu masih bisa menemukan yang lebih baik. Aku bahkan belum memikirkan wawancaranya." Klein menganggukkan kepalanya dan berkata, "Aku mengerti." Dia tidak menyebutkan tawaran yang dia dapatkan karena dia belum memutuskan apakah dia ingin bergabung dengan mereka atau tidak. Menatap Klein dengan intens, Melissa tiba-tiba berbalik dan berlari ke bagian dalam rumah. Dia mengeluarkan benda yang menyerupai kura-kura. Itu terdiri dari barang-barang seperti roda gigi, besi berkarat, pegas torsi, dan pegas biasa. Setelah mengencangkan pegas torsi dengan cepat, Melissa meletakkan benda itu di atas meja. Bodoh. Si kura-kura itu bergerak dan melompat dengan irama yang bisa menarik perhatian siapapun. Setiap kali aku merasa kesal, aku merasa jauh lebih baik melihat gerakan kura-kura ini. Aku telah melakukan ini sangat sering baru-baru ini dan itu sangat efektif. Klein, cobalah, mengundang Melissa saat matanya bersinar. Klein tidak menolak niat baik saudara perempuannya. Dia mendekati kura-kura dan menunggunya berhenti sebelum tertawa. Dia berkata, "Kesederhanaan dan keteraturan memang dapat membantu relaksasi." Tanpa menunggu jawaban Melissa, Klein menunjuk ke kura-kura dan dengan santai bertanya, "Apakah kamu membuatnya sendiri? Kapan kamu membuatnya? Mengapa aku tidak menyadarinya? Aku menggunakan bahan-bahan yang tidak diinginkan dari sekolah dan barang-barang yang diambil dari jalanan untuk membuat ini. Itu baru selesai 2 hari yang lalu," kata Melissa dengan nada biasa, sisi bibirnya terangkat beberapa derajat lagi. "Itu mengesankan," Klein memuji dengan tulus. Sebagai anak laki-laki dengan keterampilan yang buruk dalam perakitan mesin, ia mengalami kesulitan besar bahkan merakit mobil mainan roda 4 sebagai seorang anak. Dengan dagu sedikit terangkat dan matanya sedikit tertekuk, Melissa dengan tenang menjawab, "Tidak apa-apa." Menjadi terlalu rendah hati adalah sifat buruk. Klein tersenyum sedikit dan melanjutkan, "Ini kura-kura, kan?" Seketika, suasana di ruangan itu berubah drastis, meninggalkan suasana serius untuk sementara waktu. Kemudian,
Melissa dengan samar menjawab dengan suara yang tampak penuh teka-teki seperti kerudung merah tua, "Itu boneka wayang." Klein tersenyum canggung, dan mencoba menjelaskan dengan paksa, "Masalahnya terletak pada bahannya, mereka terlalu sederhana." Setelah itu, dia mencoba mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Mengapa kamu pergi ke kamar mandi di tengah malam? Apakah tidak ada toilet di sini? Bukankah kamu selalu tidur sampai subuh?" Melissa terkejut sesaat. Hanya setelah beberapa detik, sebelum dia membuka mulutnya, bersiap untuk menjelaskan. Pada saat itu, suara pencernaan yang intens terdengar dari area toracoabdominal satunya. "Aku akan tidur lagi." Bang! Dia meraih boneka kura-kuranya, berlari ke bagian dalam rumah, dan menutup pintu kamarnya. Makan malam kemarin terlalu enak, dia makan terlalu banyak dan sekarang perutnya kesulitan mencernanya. Klein menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, perlahan berjalan menuju mejanya. Dia duduk tanpa suara, diam-diam merenungkan undangan Dun Smith saat bulan merah-merah muncul dari balik awan gelap. Menjadi anggota staf sipil Nighthawk memiliki kerugian yang jelas. Dengan aku sebagai transmigrasi, si bodoh pemrakarsa pertemuan misterius, dan banyak rahasia yang aku miliki, akan berisiko berada di bawah hidung tim gereja Dewi Semalam yang berspesialisasi dalam menangani hal-hal mengenai Beyonders. Selama aku bergabung dengan Dun Smith dan timnya, aku pasti akan bertujuan untuk menjadi Beyonder. Aku kemudian bisa menutupi manfaat yang diperoleh dari gathering. Namun, menjadi anggota resmi akan memerlukan banyak pembatasan atas kebebasan aku, seperti bagaimana seorang staf sipil harus melaporkan kepergiannya dari Tingen. Aku tidak lagi bisa pergi kemanapun aku mau atau melakukan apapun yang aku inginkan. Aku akan kehilangan banyak kesempatan. Nighthawks adalah organisasi yang ketat. Setelah misi diberikan, aku hanya bisa menunggu pengaturan dan menerima pesanan. Tidak ada ruang untuk penolakan. Beyonders memiliki risiko kehilangan kendali. Setelah semua kerugian disebutkan satu persatu, Klein beralih untuk mempertimbangkan kebutuhan dan keuntungan. Dilihat dari situasi ritual peningkatan keberuntungan, aku bukan salah satu dari 80% orang yang beruntung. Di masa depan, pasti ada beberapa kejadian aneh yang terjadi pada aku, meningkatkan bahaya yang aku hadapi. Hanya dengan menjadi salah satu Beyonders atau dengan bergabung dengan Nighthawks aku dapat dilengkapi dengan kemampuan untuk melawan. Keinginan untuk menjadi Beyonder tidak bisa hanya bergantung pada gathering. Rumus ramuan bukanlah masalah besar, tetapi di mana aku dapat menemukan bahan yang sesuai. Bagaimana aku mendapatkan dan meramunya? Tidak melupakan banyaknya latihan sehari-hari, aku dihadapkan dengan rintangan serius. Tidak mungkin bagi aku untuk berkonsultasi dengan Justice dan The Hangman pada setiap masalah dan menukar setiap objek dengan mereka. Ini tidak hanya akan merusak citra The Fool dan menimbulkan kecurigaan mereka, tetapi juga akan ada waktu yang tidak memadai untuk berkomunikasi tentang masalah sepele seperti itu. Demikian pula, aku tidak dapat menghasilkan apapun yang dapat menarik minat mereka. Selain itu, lebih banyak materi akan lebih sering meninggalkan jejak identitas asli aku. Kemudian, perselisihan online akan secara efektif diubah menjadi konflik offline yang membawa masalah besar. Dengan bergabung dengan Nighthawks, pasti akan ada kontak dengan pengetahuan umum tentang dunia misteri dan saluran yang relevan. Ini cukup dapat terakumulasi ke dalam lingkaran sosial yang sesuai dan dapat digunakan sebagai pengungkit. Hanya dengan begitu aku dapat memulai gathering dan pada gilirannya mendapatkan manfaat terbesar dari Justice dan The Hangman. Pada kenyataannya, keuntungan dapat umpan balik menjadi kenyataan, memungkinkan aku untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya dan membentuk siklus yang baik. Tentu saja, aku juga bisa pergi ke organisasi yang ditindas oleh berbagai gereja seperti alkemis psikologi yang disebutkan oleh Dun dan bergabung dengan mereka. Namun aku juga akan kehilangan kebebasan aku, dan terus-menerus berada dalam ketakutan dan kecemasan. Namun, yang lebih penting, aku tidak tahu di mana mencarinya. Bahkan jika aku berhasil mendapatkan informasi yang sesuai dari The Hangman,
kontak gegabah seperti itu dengan mereka dapat membahayakan hidup aku. Menjadi staf sipil meninggalkan peluang untuk penyangga dan keluar. Pertapa inferior bersembunyi di alam liar, superior, orang banyak. Mungkin identitas sebagai Night Hawk bisa menjadi penutup yang lebih baik. Di masa depan, ketika aku menjadi salah satu otoritas tertinggi pengadilan, siapa yang akan membayangkan bahwa aku adalah seorang bidat, kepala organisasi rahasia yang bekerja di belakang layar? Saat sinar pertama matahari pagi bersinar, warna merah tua itu menghilang. Menatap cahaya keemasan di cakrawala langit, Klein mengambil keputusan. Dia akan menemukan Dun Smith hari ini dan menjadi bagian dari staf sipil Night Hawk. Pada saat ini, Melissa, yang bangun dari tempat tidur lagi, telah mendorong pintu kamar. Dia terkejut melihat kakaknya meregangkan tubuh dengan cara yang tidak menarik. "Kau tidak tidur? Aku sedang memikirkan beberapa hal." Klein tersenyum, merasa santai. Melissa berpikir sejenak dan berkata, "Setiap kali aku menghadapi masalah, aku akan membuat daftar pro dan kontra satu persatu dan membandingkannya. Setelah itu, aku akan bisa mendapatkan petunjuk tentang apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Itu kebiasaan yang bagus. Aku juga melakukannya." Klein tersenyum dan menjawab. Wajah Melissa santai, dan dia tidak menambahkan lebih banyak. Sambil memegang selembar kertas kekuningan dan perlengkapan mandinya, dia menuju ke kamar mandi. Tidak terburu-buru untuk pergi setelah dia selesai sarapan dan kepergian saudara perempuannya, Klein tidur siang yang nyenyak. Berdasarkan apa yang dia ketahui, hampir semua pub tutup di pagi hari. Pukul 2 siang, dia merapikan lipatan topi sutra dan sapu tangannya dengan kuas kecil. Dia juga menghilangkan kotoran untuk membangun kembali kerapian. Setelah itu, dia mengenakan setelan pakaian formal, seperti dia akan pergi untuk wawancara. Jalan besik agak jauh, dan Klein takut dia akan melewatkan jam kerja Night Hawk. Karena itu, dia tidak berjalan di sana, tetapi menunggu kereta kuda umum di Iron Cross Street. Di Kerajaan Lon, kereta kuda umum ditempatkan di bawah dua kategori, tanpa jalur dan dengan jalur. Yang pertama terdiri dari kereta yang ditarik oleh dua kuda dan dapat menampung sekitar 20 orang sambil memperhitungkan bagian atas kereta. Hanya ada rute umum, tanpa stasiun khusus. Itu memiliki operasi yang fleksibel dan dapat dipanggil di mana saja kecuali penuh. Yang terakhir dioperasikan oleh Orbital Carriage Company. Pertama, perangkat layanan seperti rel diletakkan di jalan utama. Kuda-kuda akan bergerak di jalur dalam sementara roda berjalan di atas rel, membuatnya lebih mudah dan lebih hemat tenaga. Hal ini dapat menarik kereta dua tingkat yang lebih besar yang menampung hampir 50 penumpang. Namun, satu-satunya masalah adalah bahwa rute dan stasiun diperbaiki, membuat banyak tempat tidak dapat diakses. Setelah 10 menit, suara roda yang menabrak rel mendekat dari kejauhan. Sebuah kereta kuda bersusun berhenti di depan stasiun di Iron Cross Street. "Ke jalan besik," kata Klein kepada pengemudi kereta. "Harus pindahan di Champagne Street tapi sesampainya di sana, butuh waktu sekitar 10 menit jalan kaki ke Besik Street," jelas pengemudi kereta kepada Klein mengenai rutenya. "Ayo pergi ke Champagne Street kalau begitu." Klein mengangguk setuju. "Lebih dari 4 kilometer, 4 pence," kata seorang pemuda berwajah putih bersih sambil mengulurkan tangannya. Dia adalah seorang pekerja yang bertanggung jawab atas pengumpulan uang. "Oke." Klein mengeluarkan 4 koin tembaga dari sakunya dan menyerahkannya kepada pihak lain. Dia berjalan ke gerbong dan menemukan bahwa tidak banyak penumpang. Bahkan di lantai pertama, ada beberapa kursi kosong. "Aku hanya punya 3 sen sekarang, jadi aku hanya bisa berjalan ketika aku kembali." Klein menekan topinya dan duduk dengan kuat. Di lantai ini, pria dan wanita kebanyakan berpakaian rapi meskipun ada beberapa yang mengenakan pakaian kerja mereka, membaca koran dengan santai. Hampir tidak ada yang berbicara, dan itu cukup sunyi. Klein memejamkan mata dan mengisi kembali kekuatannya, tidak menyadari datang dan perginya penumpang di sekitarnya.
Stasiun demi stasiun berlalu sampai akhirnya dia mendengar beberapa kata jalan Campanye. Setelah turun dari kereta kuda, dia bertanya di sepanjang jalan dan segera sampai di Jalan Besik, di mana dia melihat Puck dengan logo anjing kuning kecoklatan. Klein mengulurkan tangan kanannya dan memberikan dorongan kuat. Pintu yang berat itu perlahan-lahan terbuka, membanjirinya dengan gelombang suara gaduh dan gelombang panas yang terburu-buru. Meskipun masih sore, sudah banyak pelanggan di pub. Beberapa adalah pekerja sementara, mencari peluang di sini, menunggu untuk dipekerjakan. Yang lain hanya bermalas-malasan, membuat diri mereka mati rasa dengan alkohol. Pub itu remang-remang. Di tengah, ada dua sangkar besi besar dengan sepertiga bagian bawahnya tenggelam jauh ke dalam tanah tanpa celah. Orang-orang memegang gelas anggur kayu dan mengelilinginya, terkadang berdiskusi dengan keras sambil tertawa, terkadang mengutuk dengan keras. Memberikan pandangan penasaran, Klein menemukan dua anjing dikurung di dalamnya. Salah satunya hitam dan putih, mirip dengan husky yang ditemukan di bumi. Yang satunya lagi seluruhnya hitam, dengan bulu mengkilat, membuatnya tampak sehat dan garang. "Apakah kamu ingin bertaruh?" "Doug telah memenangkan 8 pertandingan berturut-turut," kata seorang pria kecil mengenakan baret coklat, saat dia mendekati Klein dan menunjuk ke anjing hitam itu. "Bertaruh?" Terkejut pada awalnya, Klein segera sadar kembali. Pertarungan anjing? Ketika dia berada di Universitas Koi, para siswa bangsawan dan kaya itu akan selalu bertanya kepadanya dengan nada menghina dan ingin tahu, apakah para pekerja kasar dan penganggur suka berpartisipasi dalam tinju dan perjudian di pub. Selain bisa berjudi tinju dan permainan kartu, bukankah itu juga termasuk kegiatan keji dan berdarah-darah seperti sabung ayam, adu anjing, dan lain-lain? Pria pendek itu menyeringai. "Tuan, kami orang beradab. Kami tidak terlibat dalam kegiatan yang tidak menarik seperti itu." Setelah mengatakan itu, dia berbisik, "Selain itu, undang-undang diperkenalkan untuk melarang hal-hal ini tahun lalu." "Lalu apa yang kalian pertaruhkan?" tanya Klein dengan rasa ingin tahu. "Pemburu yang lebih baik." Tepat ketika pria pendek itu menyelesaikan kalimatnya, hiruk-pikuk terdengar. Dia menoleh, melambaikan tangannya dengan penuh semangat, dan berkata, "Kamu tidak bisa memasang taruhan untuk ronde ini karena sudah dimulai. Tunggu yang berikutnya." Setelah mendengar itu, Klein menggerakkan jari kakinya, mengangkat kepalanya, dan melihat sejauh yang dia bisa. Dia melihat dua orang kuat masing-masing menyeret karung, datang ke sisi kandang besi dan membuka pintu penjara. Mereka lalu membuang isi karung itu ke dalam kandang. Ada binatang abu-abu dan menjijikkan. Klein mencoba mengidentifikasi mereka dengan hati-hati sebelum menyadari bahwa mereka adalah tikus. Ratusan tikus. Karena sangkar besi berada jauh di bawah tanah tanpa celah, tikus bergerak ke segala arah tetapi tidak dapat menemukan jalan keluar. Saat itu, tepat ketika pintu kandang ditutup, rantai kedua anjing itu terlepas. Pakan. Anjing hitam itu menerkam ke depan dan membunuh seekor tikus dalam satu gigitan. Anjing hitam putih itu linglung pada awalnya sebelum mulai bermain dengan penuh semangat dengan tikus. Orang-orang di sekitarnya mengangkat cangkir anggur mereka dan mengintensifkan pandangan mereka atau berteriak keras, "Gigit! Bunuh! Doug! Doug!" Klein sadar kembali dan sudut mulutnya berkedut tak henti-hentinya. Tujuan dari pertaruhan ini adalah untuk menentukan anjing mana yang dapat menangkap lebih banyak tikus. Mungkin, seseorang bahkan dapat bertaruh pada jumlah tertentu tikus yang ditangkap. Pantas saja ada orang yang membeli tikus hidup di Iron Cross Street. Sungguh unik. Klein menggelengkan kepalanya, tertawa ketika dia mundur, dan berputar di sepanjang tepi pelanggan alkohol, dan mencapai bagian depan bar. "Baru di sini," kata bartender sambil melirik Klein sambil menyeka cangkir. Dia melanjutkan, "Satu cangkir bir gandum hitam adalah 1 sen. Bir Enmat, harganya 2 pence. 4 pence untuk bir Southfield, atau kamu ingin secangkir malt murni buatan Lanti? Aku datang ke sini untuk right," kata Klein langsung dan terus terang. Bartender bersiul dan berteriak ke samping, "Pak tua, seseorang mencarimu."
Oh, siapa? Sebuah suara samar terdengar, dan seorang lelaki tua mabuk berdiri dari belakang bar. Dia menggosok matanya, mengalihkan pandangannya ke Klein dan bertanya, "Nak, apakah kamu mencariku?" "Tuan Wright, aku ingin menyewa pasukan tentara bayaran kecil untuk sebuah misi," jawab Klein, sesuai dengan instruksi Dun. "Skuad tentara bayaran kecil? Apakah kamu hidup dalam kisah petualangan? Ini sudah lama tidak ada." Bartender menyela dan tersenyum. Wright terdiam beberapa detik sebelum berkata, "Siapa yang menyuruhmu mencarinya di sini?" Dun Smith, jawab Klein dengan jujur. Seketika, Wright tertawa terbahak-bahak dan menjawab, "Begitu. Sebenarnya, pasukan tentara bayaran kecil masih ada. Hanya dalam bentuk lain, dengan nama yang lebih kontemporer. Kamu dapat menemukannya di lantai 2 Jalan Zotland No. 36. Terima kasih." Mengucapkan terima kasih kepada Klein dengan tulus sebelum dia berbalik dan keluar dari pub. Sebelum dia keluar dari pub, pelanggan alkohol yang mengelilinginya tiba-tiba menjadi tenang, ketika mereka bergumam, "Doe benar-benar dikalahkan." "Kalahkan?" Klein tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kemudian dia pergi dengan cepat dan menemukan jalan ke Jalan Zutherland terdekat setelah bertanya-tanya. 30, 32, 34. Ini, dia menghitung nomor rumah dan berjalan ke tangga. Berputar di tikungan dan perlahan menaiki tangga, dia melihat tanda vertikal dengan nama saat ini dari apa yang disebut pasukan tentara bayaran kecil. Perusahaan Keamanan Blackton. Area yang berhubungan atau mempengaruhi dada dan perut catatan, ini bukan penemuan penulis, tetapi olahraga darah legal yang dikenal sebagai umpan tikus di era Victoria. Perusahaan Keamanan Blackton. Setelah melihat papan nama itu, Klein merasa terkejut namun menganggapnya masuk akal. "Astaga, apa yang harus kukatakan tentang ini?" Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa sebelum menaiki tangga dan mengetuk pintu yang setengah tertutup dengan lembut dengan tangan kanannya. Ketukan, ketukan, ketukan. Suara itu bergema perlahan tapi berirama, tapi tidak ada respon, hanya suara tergagap samar yang bisa terdengar. Ketukan, ketukan, ketukan. Klein mengulangi, hanya untuk bertemu dengan hasil yang sama. Dia beralih untuk mendorong pintu, membuat celah lebih besar saat dia menatap ke dalam, sofa klasik yang mungkin digunakan untuk melayani tamu, kursi kain lembut, dan meja kopi kayu kekar. Ada seorang gadis dengan rambut coklat di belakang meja tepat di seberang dengan kepala terkulai. Meskipun perusahaan keamanan hanyalah sebuah kedok, bukankah ini hanya terlalu tidak profesional? Sudah berapa lama tempat ini tidak beroperasi? Benar, kalian tidak perlu urusan apapun. Klein mendekat saat dia mengeluh tanpa suara dan mengetuk meja tepat di samping telinga gadis itu. Ketukan, ketukan. Gadis berambut coklat itu segera duduk dan dengan cepat mengambil koran di depannya, menutupi wajahnya. Kertas Jujur Kota Tingen. Nama yang bagus. Klein diam-diam membaca judul halaman yang menghadapnya. Layanan kereta uap, Soaring Express yang langsung menuju kota Konstan mulai beroperasi hari ini. Oh ayolah, kapan ada yang langsung menuju Teluk Brindisi? Aku benar-benar tidak ingin naik kapal ke sana lagi, itu terlalu mengerikan, benar-benar mengerikan. Hei, siapa kamu? Gadis berambut coklat membaca dengan sok dan memberikan pendapatnya. Saat dia berbicara, dia menurunkan koran dan menunjukkan dahinya yang cerah dan mata coklat mudanya, menatap Klein dengan tatapan menjilat dan terkejut. "Halo, aku Klein Moretti, dan aku di sini atas undangan Dun Smith," kata Klein sambil menurunkan topinya ke dadanya dan membungkuk sedikit. Gadis berambut coklat itu tampak berusia awal 20-an. Dia mengenakan gaun hijau muda bergaya lon. Dia berangkat dengan tali yang indah di lengan baju, kerah, dan dadanya. "Kapten, baiklah, tunggu di sini sebentar. Aku akan menjemputnya." Gadis itu bergegas dan masuk ke kamar di sampingnya. Dia bahkan tidak menyajikan secangkir air atau apapun. Tingkat kesadaran layanan mengkhawatirkan. Klein tersenyum tipis ketika dia menunggu di tempatnya. Setelah 2 hingga 3 menit,
gadis berambut coklat itu membuka pintu dan keluar. Dia berkata dengan senyum manis, "Tuan Moretti, tolong ikuti aku. Kapten sedang berjaga di gerbang Canis dan tidak bisa pergi saat ini." "Oke." Klein dengan cepat mengikuti di belakang. Dalam benaknya, dia merenungkan dirinya sendiri. Gerbang Canis, apa itu? Melewati partisi, hal pertama yang dilihatnya adalah koridor kecil, dengan hanya 3 kantor di setiap sisinya. Beberapa dari kantor ini terkunci rapat, sementara beberapa dibuka, memperlihatkan seseorang di dalam yang mengetik tanpa henti pada mesin tik mekanis yang berat. Sekilas, Klein melihat sosok yang dikenalnya, perwira muda yang telah menyelidiki apartemennya, yang berambut hitam dan bermata biru dan memiliki aura romantis seorang penyair. Dia tidak mengenakan pakaian resmi, kemeja putih berkerahnya tidak diselipkan, membuat penampilannya cukup sulit diatur. Mungkin dia benar-benar seorang penyair. Klein mengangguk untuk memberi salam dan disambut dengan senyuman. Gadis berambut coklat mendorong membuka pintu kantor kiri di ujung ruangan dan menunjuk ke dalam, berkicau, "Kita masih harus turun beberapa tingkat. Kantor ini tidak memiliki perabotan, hanya tangga batu putih keabu-abuan yang memanjang ke bawah." Kedua sisi tangga diterangi oleh lampu gas. Cahaya stabil menghilangkan kegelapan dan memberikan rasa harmoni. Gadis berambut coklat itu berjalan di depan, menatap kakinya sambil berjalan dengan hati-hati. "Meskipun aku sering berjalan di sini, aku masih terus-menerus takut jatuh seperti Tom. Kamu tidak tahu, Leonard melakukan kebodohan seperti itu. Pada hari pertama menjadi Sleepless, hari pertama di mana dia belum menguasai kekuatan barunya, dia mencoba untuk buru-buru menuruni tangga. Dan dia menjadi jungkir balik. Haha, lucu juga kalau dipikir-pikir. Oh ya, pria yang baru saja menyapamu. Ini sekitar 3 tahun yang lalu. Omong-omong, aku telah bersama Nighthawks selama 5 tahun. Aku baru berusia 17 tahun ketika aku bergabung." Gadis itu memperhatikan langkahnya saat dia berbicara. Tiba-tiba, dia memukul dahinya dan berkata, "Aku lupa memperkenalkan diri. Aku Rosanne. Ayahku adalah anggota Nighthawks, yang mengorbankan dirinya dalam kecelakaan 5 tahun yang lalu. Kurasa kita adalah rekan kerja mulai sekarang." Ya, rekan, adalah kata yang tepat. Kami bukan rekan tim karena kami bukan Beyonders. Aku berharap mendapat kehormatan, tapi tetap saja itu tergantung pada apa yang dikatakan Tuan Smith, kata Klein sambil menilai lingkungan yang tertutup. Dia merasa bahwa mereka sedang menuju ke bawah tanah. Kelembaban merembes keluar dari dinding batu, menghalau panasnya musim panas. "Jangan khawatir, fakta bahwa kamu datang sejauh ini berarti Kapten telah setuju. Aku selalu sedikit takut padanya, meskipun dia ramah, sosok kebapaan. Aku tidak tahu kenapa tapi aku masih takut." Rosanne berbicara seolah-olah ada sepotong manis di tenggorokannya. Klein menjawab dengan bercanda, "Bukankah takut pada seorang ayah adalah hal yang normal?" "Benar," Rosanne berkata sambil memegang dinding di tikungan. Saat mereka berbicara, keduanya selesai berjalan menuruni tangga dan mencapai lantai batu. Itu adalah gang yang panjang, kedua sisi dinding dipasang dengan lampu gas yang dikelilingi oleh kisi-kisi logam. Bayangan Klein dan Rosanne memanjang di bawah iluminasi. Klein sangat memperhatikan bahwa ada emblem suci gelap setiap beberapa meter, simbol Dewi Semalam. Latar belakang hitam pekat dihiasi dengan hiasan berkilau saat mereka mengelompok tepat setengah bulan merah. Lambang-lambang ini tidak tampak istimewa, tetapi berjalan di antara mereka memberikan ketenangan bagi Klein. Rosanne juga berhenti berbicara, tidak seperti keadaannya yang banyak bicara sebelumnya. Tak lama, sebuah persimpangan muncul di depan. Rosanne secara singkat memperkenalkan, jalan ke kiri akan mengarah ke Katedral Saint Helena, ke kanan adalah gudang senjata, gudang, dan arsip. Dan lurus ke depan adalah gerbang Canis. Katedral Saint Helena, lalu, Zotland Street persis di belakang Red Moonlight Street. Klein sedikit terkejut.
Katedral Saint Selena di Jalan Cahaya Bulan Merah adalah markas besar Gereja Dewi Semalam di Tingen, tempat suci yang ingin dikunjungi oleh para pengikut setempat. Bersama dengan Katedral Numerik Suci, dari Gereja Dewa Uap dan Mesin di pinggiran kota, dan Katedral Sungai dan Laut, dari Gereja Penguasa Badai di Tingen Utara, mereka menopang lingkaran keagamaan di kota Tingen dan kota dan desa yang berafiliasi dengannya. Sadar bahwa statusnya membuatnya tidak cocok untuk bertanya lebih banyak, Klein hanya mendengarkan dalam diam. Mereka melewati persimpangan dan bergerak lurus ke depan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, gerbang besi hitam yang diukir dengan 7 lambang suci terlihat. Itu berdiri di sana, berat, dingin dan mendominasi, seperti raksasa yang menjaga dalam kegelapan. Gerbang Canis. Rozane mengingatkannya dan menunjuk ke kamar di samping mereka, sambil berkata, "Kapten ada di dalam. Masuklah sendiri." "Oke, terima kasih." Klein menjawab dengan sopan. Kamar yang dimaksud Rozane berada tepat di depan gerbang Canis. Jendela dibuka, memperlihatkan ruangan yang terang di dalamnya. Klein menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Ketukan, ketukan, ketukan. "Masuk." Dia mendengar suara Dun Smith yang dalam dan ramah. Klein membuka pintu yang tidak terkunci dengan lembut. Hanya ada 1 meja dan 4 kursi di dalamnya. Dun Smith dengan garis rambutnya yang tinggi, yang mengenakan mantel hitam dari malam sebelumnya ditambah rantai arloji emas di dadanya, sedang membaca koran dengan santai. "Datang dan duduklah. Sudahkah kamu memutuskan? Apakah kamu yakin ingin bergabung dengan kami?" Dun tersenyum dan bertanya sambil meletakkan koran. Klein melepas topinya dan membungkuk, lalu dia duduk di samping meja dan berkata, "Ya, aku yakin. Kalau begitu lihat akta ini, hehe. Orang-orang suka menyebutnya kontrak sekarang." Dun mengeluarkan laci meja dan mengeluarkan 2 salinan kontrak. Tidak banyak klausa, dan sebagian besar telah disebutkan oleh Dun Smith. Penekanannya adalah pada klausul rahasia. Pelanggar diadili di pengadilan Gereja Dewi Semalam, bukan pengadilan kerajaan. Itu mirip dengan bagaimana tentara dan perwira dikirim ke pengadilan militer untuk diadili. Kontrak 5 tahun, 2 pound dan 10 soli untuk upah mingguan, 10 soli sebagai kompensasi atas risiko dan kerahasiaan. Klein membacanya dan menjawab dengan tegas, "Aku tidak masalah dengan itu." "Kalau begitu tanda tangani," kata Dun sambil menunjuk pulpen dan tinta merah tua. Klein menggunakan selembar kertas bekas untuk mencoba pena sebelum menarik napas. Dia menandatangani kedua kontrak dengan namanya, Klein Moretti. Karena dia belum memiliki cap, dia hanya bisa menggunakan cap jempolnya. Dun menerima kontrak, mengeluarkan perangko dari laci, dan mencap di akhir kontrak dan beberapa bagian penting. Setelah itu selesai, dia berdiri dan mengembalikan kontrak dengan 1 tangan, dan meraih Klein dengan tangan yang lain. "Selamat datang, mulai sekarang, kamu adalah salah satu dari kami, dan harap perhatikan bahwa kontrak itu juga rahasia." Klein juga berdiri. Dia menerima kontrak, menjabat tangannya, dan berkata, "Jadi, aku akan memanggil kamu sebagai kapten?" "Ya." Mata keabu-abuan Dun tampak sangat dalam di lingkungan yang redup. Setelah berjabat tangan, mereka duduk. Klein melirik stempel pada kontrak. Itu berbunyi, "Nighthawk Squad, Tingen City, Awa County, Lone Kingdom." "Aku tidak percaya kalian akan menggunakan nama Blackton Security Company sebagai penyamaran." Dia tertawa dan berkata, "Sebenarnya, kami memiliki papan nama lain." Dun mengeluarkan secarik kertas dari laci. Itu dicap dengan stempel pemerintah kota dan departemen kepolisian. Isinya adalah sebagai berikut: Unit ke-7, Departemen Operasi Khusus, Polisi Kabupaten Awa, Kerajaan Lon. 4 unit pertama adalah polisi reguler yang bertanggung jawab atas keamanan umum, seperti unit perlindungan VIP dan unit perlindungan instalasi kunci. Dan dari unit 5 dan seterusnya adalah yang menangani insiden supernatural di setiap kota. Unit kami bertanggung jawab atas insiden yang terkait dengan Dun secara singkat memperkenalkan.
Unit 6 dari pasukan Mandated Punisher di bawah gereja Lord of Storms bertanggung jawab atas wilayah dermaga, timur, dan selatan. Area universitas dan pinggiran kota berada di bawah unit 5, yaitu mesin pasukan Heavy Mine di Tingen. Benar, Klein tidak memiliki pertanyaan tentang itu. Dia kemudian tertawa. Apa yang terjadi jika seseorang benar-benar datang ke sini karena papan nama Blackton Security Company dan meminta layanan kami? Kami akan menerima permintaan itu, kenapa tidak? Selama itu tidak mempengaruhi operasi kami sehari-hari, kata Dun perlahan dan bercanda. Setiap penghasilan akan dianggap bonus tambahan, jadi anggota kami cukup bersedia untuk mengambil pekerjaan itu. Bagaimanapun, pasar untuk hal-hal sepele dan merepotkan seperti menemukan anjing dan kucing telah dimonopoli oleh detektif swasta. Jadi ada berapa orang di regu Night Talks ini? Klein bertanya karena mereka membahas topik ini. Tidak banyak insiden supernatural, jadi Beyonders lebih sedikit. Hanya ada 6 anggota resmi Night Talks di seluruh kota Tingen, termasuk aku. Hehe, untuk staf sipil, ada 6 termasuk kamu. Klein menganggukkan kepalanya, dan akhirnya mengajukan pertanyaan yang paling dia khawatirkan. Jadi, Kapten, apa yang kamu maksud dengan Beyonders yang kehilangan kendali? Mengapa itu terjadi? Setelah mendengar pertanyaan Klein, Dun melihat keluar jendela menuju koridor yang menuju gerbang Canis. Dia mengeluarkan pipanya, mengisinya dengan tembakau dan daun mint, dan menempelkannya di hidungnya. Dia menghirup dalam-dalam saat suaranya berubah menjadi reflektif dan melayang. Hanya di rumah aku bisa menikmati indahnya rasa tembakau yang dicampur dengan daun mint tanpa khawatir. Klein, apa kamu tahu tentang mitos penciptaan? Tentu saja, ketika aku menerima pendidikan dasar selama sekolah minggu, kami belajar membaca menggunakan wahyu sepanjang malam. Di antara mereka, kitab kebijaksanaan dan surat-surat dari orang suci menyebutkan mitos penciptaan. Klein berusaha mengingat melalui fragmen memori dari Klein asli. Dia memperlambat temponya dan berkata, Sang Pencipta terbangun dari kekacauan dan menghancurkan kegelapan, menciptakan sinar cahaya pertama. Dia kemudian menggabungkan dirinya sepenuhnya ke dalam alam semesta dan membentuk semua keberadaan. Tubuhnya menjadi daratan dan bintang-bintang. Satu matanya menjadi matahari, sementara yang lain menjadi bulan merah. Sebagian dari darahnya mengalir ke laut dan sungai, memberi nutrisi dan memelihara kehidupan. Klein tanpa sadar berhenti ketika dia mengatakan itu. Sebagian, itu karena ingatan yang relevan kabur dan mitos penciptaan sangat mirip dengan mitos penciptaan Pangu di Tiongkok. Imajinasi orang-orang dari dunia yang berbeda memiliki kesamaan dalam mitos dan legenda mereka. Menyadari bahwa Klein mengalami masalah, Dun tersenyum dan menambahkan, paru-parunya berubah menjadi elf, hatinya berubah menjadi raksasa, hatinya berubah menjadi pengkhianat, otaknya berubah menjadi naga, ginjalnya berubah menjadi ular bulu. Rambutnya berubah menjadi burung phoenix, telinganya berubah menjadi serigala iblis, mulut dan giginya berubah menjadi mutan, dan sisa cairan tubuhnya berubah menjadi monster laut, yang intinya adalah naga. Perutnya, kecil dan besar, kebijaksanaannya melahirkan kemanusiaan. Itu adalah zaman pertama, zaman kekacauan. Klein menyelesaikan kalimat terakhir untuk Dun, tetapi dia menganggapnya lucu dan konyol. Sebagai folkloris keyboard, ini adalah pertama kalinya dia bersentuhan dengan mitos penciptaan yang diatur dengan sangat detail. Itu begitu rinci sehingga hampir setiap ras terkemuka berhubungan dengan bagian tubuh tertentu dari Sang Pencipta. Ini seperti lagu anak-anak dengan anak-anak duduk berjajar dan makan buah. Lebih jauh lagi, itu tidak hanya disebutkan dalam kanon Dewi Semalam. Gereja penguasa badai dan dewa uap dan mesin juga memiliki deskripsi serupa. Tak satu pun dari mereka meringankan diri mereka sendiri atau merendahkan dewa-dewa lain. Ini bisa berarti bahwa mitos penciptaan itu nyata atau mengisyaratkan bahwa beberapa gereja telah mengalami periode perselisihan yang panjang sebelum berkompromi sebelum zaman kelima. Dengan pemikiran ini, Klein tiba-tiba memiliki pertanyaan lain. Dia bertanya dengan cemberut,
rasanya bermasalah. Mengapa matahari abadi, penguasa badai, dan dewa pengetahuan dan kebijaksanaan lahir langsung dari roh pencipta, sedangkan Dewi tidak? Dalam catatan prasejarah Wahyu Semalam, Dewi Semalam baru terbangun di akhir zaman kedua. Bersama dengan Lord of Storms, Eternal Blazing Sun, dan dewa-dewa lainnya, dia memberkati dan membantu umat manusia bertahan dari bencana alam. Itu juga dikenal sebagai zaman ketiga, zaman bencana alam. Pada saat itulah Ibu Pertiwi dan Dewa Perang muncul juga. Adapun Dewa Uap dan Mesin, yang nama aslinya adalah Dewa Pengerjaan, dia lahir hanya di zaman keempat. Dalam pengertian itu, kedudukan di antara para dewa tampak jelas dengan sendirinya. Orang-orang yang lebih kuno lebih ortodoks. Itu sangat jelas. Ini juga mengganggu para penganut Dewi Semalam. Dun Smith memegang pipanya dengan tangan lain dan bukannya menjawab, dia kembali dengan pertanyaan, ulangi gelar lengkap Dewi. Klein segera merasa seperti dia telah menikam dirinya sendiri dengan pisau. Dia memeras otaknya dan mencoba yang terbaik untuk mengingat. Dewi Semalam lebih mulia dari bintang-bintang dan lebih abadi dari keabadian. Dia juga Lady of Crimson, Ibu Rahasia, Permaisuri Bencana dan Horor, Nyonya Keheningan dan Keheningan. Untungnya, Ibu Klein adalah penganut setia Dewi Semalam. Ketika dia masih hidup, dia akan membaca ini setiap malam saat makan malam. Meskipun ingatan tentang Klein yang asli telah terfragmentasi, tidak semuanya hilang. Apa yang dilambangkan oleh Lady of Crimson? Dun bertanya dengan nada membimbing. Bulan merah. Saat Klein menjawab, dia langsung mengerti. Lalu dari bagian pencipta mana bulan merah itu berasal? Tanya Dun sambil tersenyum. Satu mata. Klein dan Dun saling tersenyum. Ini tidak kalah mengesankan dari Lord of Storms yang dibentuk dari sepertiga roh pencipta. Adapun gereja Ibu Pertiwi dan Dewa Perang, mereka kemungkinan memiliki penjelasan serupa. Namun, Dewa Uap dan Mesin telah lahir terlambat untuk menemukan alasan. Dengan demikian, gereja mereka telah lemah dalam 1000 tahun terakhir. Hanya dengan penemuan mesin uap mereka mengambil kesempatan untuk benar-benar setara dengan dewa-dewa lainnya. Dun membelai pipanya dengan lembut. Manusia lahir dari kebijaksanaan Sang Pencipta, jadi kita memiliki otak yang cerdas dan luar biasa, tetapi kekurangan kekuatan magis lainnya. Namun, dari mitos penciptaan, kita dapat membentuk kesimpulan yang sederhana namun jelas. Semuanya berasal dari asal yang sama. Berasal dari asal yang sama. Klein mengulangi beberapa kata terakhir. Menurut kesimpulan ini, manusia yang dilindungi oleh para dewa mampu melawan raksasa, iblis, dan mutan. Secara bertahap, mereka menemukan cara untuk mendapatkan kekuatan Beyonders, yaitu dengan menggunakan bagian yang sesuai dari kejahatan. Roh, naga, monster, pohon sihir, bunga, atau kristal dan menggabungkannya dengan bahan lain untuk membentuk ramuan. Dengan mengkonsumsi dan menyerap ramuan, seseorang akan mendapatkan kekuatan yang berbeda. Ini adalah pengetahuan umum di antara studi mistisisme. Dun tidak merinci secara detail dan hanya memberikan pengenalan singkat. Dalam proses ini, nenek moyang kita mengandalkan pelajaran menyakitkan untuk menemukan bahwa jika mereka mengkonsumsi ramuan bermutu tinggi atau luar biasa, itu akan dengan mudah menyebabkan konsekuensi yang tragis. Ada 3 kemungkinan hasil. Yang 3, menekan Klein dengan rasa ingin tahu. Pertama, kematian mental dan kehancuran total tubuh. Setiap potongan daging akan menjadi monster yang menakutkan. Kedua, kepribadian mereka akan diubah oleh kekuatan yang terkandung dalam ramuan. Mereka akan menjadi dingin, sensitif, mudah marah, kejam, dan acuh tak acuh. Ketiga, Yah. Dun meletakkan pipanya dan mengambil cangkir porselen dan menyesapnya. Kopi Vermo dari lembah Sungai Pas pahit, tapi sangat harum. Meninggalkan rasa yang luar biasa. Apakah kamu mau? Aku lebih suka kopi dari dataran tinggi Veina Potter. Tentu saja, aku hanya meminumnya beberapa kali di tempat well. Klein dengan sopan menolak. Apa hasil ketiga? Gangguan mental.
Menjadi gila di tempat, menjadi lebih jahat daripada iblis. Inilah yang dimaksud dengan kehilangan kendali. Dun menekankan kata-kata, kehilangan kendali. Tanpa menunggu Klein mengucapkan sepatah kata pun, dia meletakkan cangkir kopinya dan melanjutkan. Setelah lama bereksperimen dan mengeksplorasi, bersamaan dengan lahirnya Blasphemous, manusia akhirnya menyempurnakan sistem ramuan. Kami membentuk sistem berjenjang, yang berantai ke jalur perkembangan stabil yang dikenal sebagai urutan. Semakin rendah angka dalam urutan, semakin tinggi tingkat ramuan. Pada titik ini, 7 gereja besar masing-masing mengendalikan setidaknya satu urutan lengkap. Selain itu, ada juga jalur yang tidak lengkap, yang telah mereka kumpulkan selama ratusan atau ribuan tahun terakhir. Batu penghujatan, Klein dengan tajam memperhatikan istilah itu. Di Gathering, The Hangman juga menyebutkannya. Menurut The Hangman, batu tulis penghujatan adalah faktor paling kritis dari pembentukan dan penyelesaian sistem ramuan. Itu tampaknya bertentangan dengan apa yang baru saja dikatakan Dun. Itu adalah hal-hal yang diciptakan oleh beberapa dewa jahat. Adapun era mana itu muncul, apa isinya atau apa yang istimewa darinya, aku juga tidak yakin. Jika kamu menemukan petunjuk, kamu harus segera melaporkannya kepadaku. Tingkat respons tertinggi, kata Dun samar. Aku menyebutkan salah satu jenis kehilangan kendali. Sekarang aku akan memberi tahu kamu 4 sisanya. Baik, Klein mendorong pertanyaan tentang batu tulis penghujatan ke belakang pikirannya dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Meskipun manusia memiliki pikiran yang cerdas, mereka tidak memiliki kekuatan luar biasa, itu tidak mutlak. Selalu ada beberapa yang beruntung, mungkin aku harus menyebut mereka yang tidak beruntung. Mereka dilahirkan dengan persepsi yang relatif lebih tinggi. Yah, itu juga berarti kemampuan untuk roh indera. Mereka dapat mendengar suara-suara yang tidak dapat didengar orang lain dan melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat orang lain. Mereka memiliki sebagian karakteristik Beyonders. Sementara Dun berbicara, dia melihat udara kosong di sekitarnya dan melihat Klein bergidik ketakutan. Dengan kata lain, jika mereka adalah setengah dari sekuens 9 Beyonder dan memiliki karakteristik tetap. Oh, sekuens 9 adalah kelas terendah dalam rantai. Singkatnya, mereka hanya dapat memilih jalur urutan tetap yang sesuai. Jika mereka mengkonsumsi ramuan lain, efeknya mungkin berkisar dari gangguan mental hingga kehilangan kendali, atau lebih buruk lagi, kematian. Mengerti? Klein mengangguk pelan. Jenis ketiga mirip dengan jenis kedua. Setelah kamu memilih rantai urutan, kamu akan dipaksa untuk menempuh jalan itu. Tidak akan ada ruang untuk penyesalan. Jika kamu mengonsumsi ramuan dari urutan yang sesuai dari jalur lainnya, akan ada kemungkinan besar kamu akan mendapatkan kekuatan campuran, tidak biasa dan menyesatkan. Tetapi hampir pasti bahwa kamu akan berada dalam keadaan setengah gila, sensitif dan mudah marah, kejam dan haus darah, dan pendiam dan melankolis. Dan hanya ada satu kesempatan seperti itu. Setelah itu, terlepas dari apakah kamu mengkonsumsi ramuan dari jalur asli atau ramuan di urutan saat ini, satu-satunya hasil adalah kehilangan kendali. Hasilnya kemudian bisa berupa kematian mental, atau sebaliknya, tubuh hancur menjadi monster atau bahkan berubah menjadi roh jahat. Saat Dun berbicara, dia mengangkat cangkir kopinya untuk menyesapnya. Klein, yang menjadi waspada dan ketakutan setelah mendengar ini, terdiam selama beberapa detik sebelum bertanya, bagaimana dengan jenis keempat? Jenis keempat, hehe. Itu adalah masalah yang paling umum. Ketika kita mengkonsumsi ramuan untuk mendapatkan kekuatan yang awalnya milik makhluk luar biasa, kita mengalami transformasi yang tidak wajar. Oleh karena itu, kita sedikit banyak akan terpengaruh oleh sisa kekuatan spiritual. Meskipun gejalanya mungkin tidak terlihat dan tidak terdeteksi oleh orang lain,
Itu pasti akan mengintai dalam pikiran seseorang, jika seseorang terburu-buru untuk mengkonsumsi ramuan yang sesuai yang berperingkat lebih tinggi dalam urutan sebelum sepenuhnya memahami kekuatan luar biasa yang dibawa oleh ramuan tersebut dan menghilangkan jejak halus, kegilaan akan menumpuk, meningkatkan kemungkinan kehilangan kendali. Dun tiba-tiba terdiam. Setelah jeda singkat, dia berkata sambil menghela nafas, sesuai aturan internal kami Night Talks, bahkan jika rekan setimnya memberikan kontribusi yang besar, mereka pasti telah mengkonsumsi ramuan terakhir 3 tahun lalu dan diperiksa sebelum mereka dapat dipromosikan. Meski begitu, masih banyak yang kehilangan kendali setiap tahun. Betapa menakutkannya. Klein menarik napas ketika dia bertanya, lalu bagaimana dengan jenis terakhir? Tidak ada jejak senyum meskipun bibir Dun melengkung. Jenis kelima adalah alasan paling umum untuk kehilangan kendali. Bagi Beyonders, persepsi spiritual seseorang akan meningkat lebih atau kurang. Semakin kecil angka dalam urutan, semakin meningkatkan persepsi mereka. Oleh karena itu, mereka akan mendengar apa yang orang lain tidak bisa dengar. Mendengar, melihat apa yang tidak dapat dilihat orang lain, dan menemukan hal-hal yang tidak akan ditemui orang lain. Mereka terus-menerus bertemu dengan godaan misterius dan sihir ilusi. Begitu mereka dirangsang secara berlebihan atau memiliki keinginan serakah, mereka perlahan-lahan akan kehilangan kendali. Kami adalah penjaga, tetapi juga sekelompok bajingan menyedihkan yang terus-menerus berjuang melawan bahaya dan kegilaan. Koridor di luar jendela tertutup rapat, dindingnya sedingin es. Ruangan itu diterangi dengan lampu kuning cerah. Pengiriman Dun Smith bergema, mengirimkan pukulan demi pukulan ke jantung Klein. Itu membuatnya kehilangan kata-kata untuk sementara. Dun menggelengkan kepalanya dan tersenyum ketika dia melihat Klein diam. Apakah kamu sangat kecewa? Orang luar tidak seperti yang kamu bayangkan. Kami selalu berjalan di samping bahaya. Selalu ada harga untuk setiap keuntungan. Klein pulih dari keterkejutannya saat dia menjawab dengan suara bergetar. Memang benar bahwa dia tidak pernah membayangkan bahwa halo, luar biasa, dan aspek luar biasa dari Beyonder akan memiliki ancaman tersembunyi seperti itu. Mungkin itu hanya karena dia mendengar deskripsi tanpa menyaksikannya secara langsung dan bahwa dia telah tersedot ke dalam pusaran dengan insiden aneh yang sudah menimpanya. Klein segera mengendalikan ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, dan ketakutannya. Tentu saja, pikiran untuk mundur tak terhindarkan, itu berlama-lama di sekitar dan menolak untuk pergi. Tidak buruk, sangat dewasa dan rasional. Dun menghabiskan seteguk kopi terakhir dan menambahkan, juga, Beyonders tidak sekuat yang kamu bayangkan, terutama Beyonder urutan rendah. Mengapa kita menggunakan 1 untuk mewakili nilai tertinggi dan 9 yang terendah? Bukankah ini bertentangan dengan intuisi dan logika? Urutan rendah yang sering kita sebutkan mengacu pada nilai rendah atau angka tinggi. Mereka adalah titik awal dari rantai urutan. Baiklah, di mana aku? Ya, Beyonders tidak sekuat yang kamu bayangkan. Kekuatan Beyonder urutan rendah tidak cocok untuk senjata, apalagi meriam. Mereka hanya lebih menarik dan tidak dapat dipertahankan daripada senjata api. Jika kamu memiliki kesempatan untuk melakukannya menjadi Beyonder di masa depan, kamu harus mempertimbangkan apa yang aku katakan hari ini dengan hati-hati. Jangan membuat keputusan terburu-buru. Klein memberikan senyum mencela diri sendiri. Aku bahkan tidak tahu kapan aku akan memiliki kesempatan. Dia merasa bahwa dia tidak akan melewatkan kesempatan itu jika itu muncul dengan sendirinya. Mengkonsumsi ramuan yang salah atau ramuan berperingkat lebih tinggi dalam urutan sebagian besar dapat dihindari. Potensi bahaya utama adalah pengaruh halus dari ramuan itu dan apa yang dia alami dari peningkatan persepsi pendengaran dan visual. Untuk yang pertama, dia bisa memanfaatkan pengalaman dari generasi sebelumnya. Selama dia tidak terburu-buru untuk memajukan dirinya sendiri dan dengan sabar memegang kendali atas kekuatannya, kemungkinan kehilangan kendali relatif rendah. Selanjutnya, dia masih harus menyelesaikan potensi masalah yang dia hadapi saat ini.
Dia harus memahami esensi mistisisme dan mencari cara untuk bertransmigrasi kembali. Ini adalah alasan yang mendasari untuk mengambil langkah pertama. Dia tidak mengincar tempat urutan yang lebih tinggi. Jika mudah kehilangan kendali, dia bisa saja melupakan kemajuan, tetap berada di urutan aslinya, dan mengandalkan pengetahuan untuk merencanakan jalan pulang. Tidak perlu untuk menguraikan potensi risiko. Kembali ketika Klein mengadakan ritual peningkatan keberuntungan, dia hampir gila. Gumaman yang hampir meledakkan kepalanya masih segar di benaknya. Mereka bukannya tak terhindarkan dengan tidak menjadi Beyonder, oleh karena itu, lebih baik untuk mendapatkan kekuatan yang memungkinkan dia untuk membela diri. Dengan pemikiran ini, Klein merasa bahwa pro jelas lebih besar daripada kontra. Itu membuat pikirannya tentang penarikan hampir menghilang. Dun mengambil pipanya lagi saat mata abu-abunya membawa jejak senyuman ke arah mereka. Aku tidak bisa memberi kamu jawaban yang akurat tentang ini. Untuk menjadi Beyonder, pertama-tama, kamu harus memberikan kontribusi yang cukup. Mungkin besok atau lusa, kamu akan dapat menafsirkan dokumen kuno yang penting. Mungkin kamu akan dapat memberi kami yang berharga. Ide untuk salah satu kasus kami? Kedua, itu tergantung pada pengaturan para petinggi. Tidak ada yang bisa memastikan. Baiklah, aku yakin kamu harus tahu sedikit tentang Beyonder sekarang. Di masa depan, jangan membuat keputusan terburu-buru. Sekarang, aku akan memperkenalkan kamu pada pekerjaan sipil tim Nighthawk kami. Dia berdiri dan berjalan ke pintu. Dia menunjuk ke arah yang berlawanan dari gerbang Canis dan berkata, kami memiliki seorang akuntan dan orang lain yang bertanggung jawab atas pengadaan kebutuhan dan mengumpulkan persediaan yang diberikan oleh gereja dan departemen kepolisian sambil berdiri sebagai pengemudi kereta. Mereka adalah profesional, dan tidak perlu bergiliran, sehingga mereka dapat beristirahat di akhir pekan. 3 staf sipil lainnya adalah Rosanne, Brett, dan Old Neil. Pekerjaan mereka meliputi melayani pengunjung, membersihkan kamar, dan menulis file kasus dan daftar inventaris. Mereka juga menjaga gudang senjata, gudang, dan arsip, menegakkan pendaftaran secara ketat jika seseorang ingin masuk, mengambil atau mengembalikan barang. Masing-masing dari mereka memiliki 1 hari libur dalam seminggu, selain hari Minggu. Mereka bernegosiasi di antara mereka sendiri tentang pengaturannya. Shift malam dan hari istirahat. Jadi, apakah lingkup pekerjaanku sama dengan Rosanne dan yang lainnya? Klein menyapu pikirannya tentang Beyonders dan mencoba mengklarifikasi tanggung jawab pekerjaannya. Tidak perlu. Kamu profesional, kata Dun sambil tersenyum. Saat ini kamu memiliki 2 tugas. Pertama, setiap pagi atau sore, berjalan-jalanlah di luar. Fokus pada berbagai jalan yang mengarah dari tempat Weld ke tempat kamu. Apa? Klein tercengang. Pekerjaan macam apa ini? Apakah itu sangat profesional? Dun memasukkan tangannya ke dalam saku jaket hitamnya dan berkata, setelah kamu memastikan bahwa kamu telah kehilangan ingatan kamu, kami akan menutup kasus Weld dan Naya. Demikian pula, buku harian keluarga Antigonus itu telah lenyap sepenuhnya. Kami menduga bahwa kamu membawanya. Kamu mungkin menyembunyikannya dalam perjalanan pulang yang mungkin menjadi alasan kami tidak menemukan petunjuk apapun di tempat kamu. Ini juga kemungkinan alasan mengapa kamu tidak ada di sana dan memilih untuk bunuh diri di rumah. Meskipun kamu secara misterius dipengaruhi dan telah melupakan bagian dari ingatan ini, jiwa dan otak manusia sangat mempesona, jadi mungkin ada jejak yang tersisa. Dali mungkin tidak dapat memperolehnya melalui sarananya sebagai media, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka tidak ada. Mungkin kamu akan merasakan deja vu di tempat yang akrab dan kritis. Itulah yang ingin kami dapatkan. Mengerti? Klein tercerahkan. Pengurangan Nighthawks tentang lokasi buku harian itu memang masuk akal. Dia adalah satu-satunya yang hidup di antara orang-orang yang terlibat. Hanya dia yang punya waktu dan motif untuk mengambil buku harian itu dan menyembunyikannya dalam perjalanan pulang. Jika kamu dapat menemukan buku harian dengan cara ini,
kemungkinan besar kamu akan memberikan kontribusi yang cukup untuk menjadi Beyonder, dorongan Dun, yang secara tidak langsung mengungkapkan pentingnya buku harian itu. Aku harap, Klein mengangguk. Dun mengubah topik pembicaraan lagi. Kedua, kamu mendapatkan hari libur setiap minggu. Kamu dapat memutuskan hari apa untuk saat ini. Ketika kamu tidak berada di luar, pergilah ke gudang senjata kami dan baca literatur dan buku kanon. Ini adalah pekerjaan untuk sejarawan profesional. Ketika kamu selesaikan semuanya, kamu harus mulai bergiliran dengan Old Nail dan yang lainnya. Baiklah, tidak masalah. Klein menghela nafas lega. Ini bukan sesuatu yang terlalu sulit. Pada saat ini, Dun membalikkan tubuhnya setengah dan menunjuk ke gerbang hitam yang berayun keluar yang diukir dengan 7 lambang suci. Ini gerbang Canis. Dinamai setelah pencipta sistem Nighthawk modern, Uskup Agung Canis. Ada satu di bawah katedral pusat di setiap kota besar. Itu dijaga oleh anggota Nighthawk formal secara bergilir. Di dalam, setidaknya ada 2 penjaga, yang dikirim oleh gereja, serta jebakan yang tak terhitung jumlahnya. Kamu tidak boleh mendekatinya dalam keadaan apapun, jika tidak, kemalangan akan menimpamu. Kedengarannya menakutkan, Klein mengungkapkan perasaannya. Area di dalam dibagi menjadi beberapa zona. Di dalamnya tersimpan formula ramuan tertentu untuk urutan tertentu dan bahan magis lainnya. Itu juga digunakan untuk sementara menahan bidat, mutan, kultus, dan anggota organisasi rahasia. Hehe, mereka akhirnya akan dikirim ke Katedral Suci, kata Dun sambil lalu. Katedral Suci, markas besar gereja Dewi Semalam yang terletak di Kabupaten Musim Dingin di sebelah utara kerajaan, Katedral Serenity. Klein sedikit mengangguk seolah-olah dia sedang memikirkan masalah ini. Selain itu, ada segala macam dokumen dan catatan rahasia di dalamnya. Ketika kamu mendapatkan izin yang lebih tinggi, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk membacanya. Dun ragu-ragu sejenak sebelum menambahkan, di belakang gerbang Canis, ada juga artefak tertutup di ruang bawah tanah. Artefak tersegel, Klein merenungkan persyaratannya. Itu terdengar seperti istilah khusus. Beberapa item luar biasa yang kita kumpulkan dan ambil terlalu penting dan sihir. Jika jatuh ke tangan yang salah, itu akan menyebabkan kehancuran besar. Oleh karena itu, kita harus merahasiakannya dan mengawasinya dengan hati-hati. Bahkan kita hanya bisa menggunakannya dalam keadaan khusus. Selain itu, dengan mengatakan itu, Dun berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Selain itu, ada beberapa hal di dalam yang sangat istimewa. Mereka memiliki karakteristik hidup tertentu yang dapat memikat para penjaga, mempengaruhi lingkungan, mencoba melarikan diri, dan menyebabkan hasil bencana. Mereka harus dikontrol dengan ketat. Betapa mempesona, komentar Klein dengan sedih. Markas Nighthawk telah mengkategorikan artefak tertutup ini ke dalam 4 tingkatan. Tingkat 0 mewakili sangat berbahaya. Mereka memiliki kepentingan tertinggi dan kerahasiaan tertinggi. Mereka tidak untuk ditanyakan, disebarluaskan, dijelaskan, atau dimata-matai. Mereka hanya dapat disegel di ruang bawah tanah Katedral Suci, jelas Dun secara rinci. Kelas 1 sangat berbahaya. Mereka dapat digunakan dengan cara yang terbatas. Izin keamanan mereka terbatas pada uskup diosesan atau diakon Nighthawk ke atas. Katedral pusat dari markas besar keuskupan seperti Beklun dapat menyimpan 1 hingga 2 artefak. Sisanya akan diserahkan ke Katedral Suci. Kelas 2 berbahaya. Mereka dapat digunakan dengan hati-hati dan tidak berlebihan. Izin keamanan mengharuskan seseorang untuk menjadi uskup atau kapten tim Nighthawk ke atas. Katedral pusat di berbagai kota dapat menyimpan 3 hingga 5 artefak. Sisanya akan disimpan berubah menjadi katedral suci atau markas besar keuskupan. Tingkat 3 sangat berbahaya. Mereka harus digunakan dengan hati-hati. Ini hanya dapat diterapkan untuk operasi yang membutuhkan 3 orang atau lebih. Izin keamanan mengharuskan seseorang untuk menjadi anggota resmi Nighthawks.
Di masa depan, kamu akan melihat dokumen yang sesuai. Melalui angka-angka, kamu dapat memahami apa yang mereka wakili. Misalnya, 2-125 berarti itu adalah artefak tersegel kelas berbahaya No. 125. Saat Dun melanjutkan, dia tiba-tiba berbalik dan kembali ke kamarnya. Dia mengeluarkan secarik kertas dari bagian bawah laci. Ngomong-ngomong, lihat ini. 3 tahun lalu, seorang uskup agung yang baru diangkat kehilangan kendali. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia menyerbu melalui berbagai tingkat perlindungan dan menghilang secara misterius dengan artefak tertutup kelas 0. Hafalkan foto ini. Jika kamu menemukannya, jangan waspada atau ganggu dia. Kembalilah untuk segera melaporkannya atau kemungkinan kamu mati dalam tugas adalah 1000%. Apa? Klein menerima secarik kertas. Tidak ada judul di atasnya, hanya foto hitam putih dengan beberapa baris kata. Ince Zhangwil, laki-laki, 40 tahun, mantan uskup agung. Seorang penjaga gerbang yang gagal dalam promosinya dan dibujuk oleh iblis dan dirusak. Dia melarikan diri dengan artefak tertutup 008. Ciri-ciri khusus adalah, gambar tersebut menggambarkan Ince Zhangwil mengenakan jubah pendeta serba hitam dengan kancing di kedua sisi dan topi lembut. Rambutnya pirang gelap dan pupil matanya sangat biru hingga hampir hitam. Dia memiliki hidung yang mancung dan bibirnya terkatup rapat. Fitur wajahnya seperti patung klasik tanpa kerutan. Karakteristik yang paling mencolok adalah bahwa dia buta di satu mata. Deskripsi yang rusak sangat rinci, tetapi satu-satunya hal tentang artefak tersegel adalah nama kodenya. Klein dengan jujur menawarkan kesan pertamanya. Makanya di security clearance tertinggi. Pencarian silet artefak No. 008 hanya dijelaskan secara lisan dan tidak pernah tertulis dengan kata-kata. Meski begitu, deskripsinya akan sedikit, kata Dun sambil menghela nafas. 008 tampaknya pena biasa, tetapi tidak perlu tinta untuk menulis. Itu saja. Dun tidak menyelam lebih dalam ke topik. Dia menarik rantai emas di jaket hitamnya dan mengeluarkan arloji saku cantik dengan warna yang sama. Dia mengkliknya dan melihat sekilas sebelum menunjuk keluar. Aku sudah memberitahumu semua yang perlu kamu ketahui. Pergilah ke gudang senjata untuk menemukan Old Nail. Suruh dia mengatur dokumen yang perlu kamu baca. Dia bukan pegawai sipil biasa. Dia pernah menjadi anggota resmi, tetapi karena usianya yang sudah lanjut, ia gagal untuk naik pangkat. Kesehatannya sedang sakit, sehingga tidak cocok lagi untuk menangani kasus-kasus. Selanjutnya, ia tidak ingin menjadi penjaga internal atau beristirahat di rumah. Yang ia inginkan hanyalah ditemani oleh dokumen dan catatan. Oke. Klein membungkuk sedikit saat dia mengenakan topi pendeknya lagi. Namun, pikirannya disibukkan dengan bagaimana silet artefak 008 terlihat. Tampaknya hanya pena sehari-hari kamu. Itu menulis tanpa tinta, lalu, apa sebenarnya kegunaannya? Apa yang membuatnya diklasifikasikan pada tingkat kerahasiaan tertinggi yang dianggap sangat berbahaya? Mungkinkah pena yang membunuh siapa saja yang namanya tertulis? Tidak, itu akan terlalu menantang surga. Ince Zhangwil tidak perlu melarikan diri dan bersembunyi jika itu masalahnya. Tepat ketika Klein berbalik untuk pergi, Dun tiba-tiba berteriak padanya. Tunggu, aku melupakan sesuatu. Apa? Klein menoleh, matanya bingung. Dun meletakkan kembali arloji sakunya dan berkata sambil tersenyum, nanti, ingatlah untuk mengunjungi akuntan, Nyonya Oriana, dan dapatkan uang muka 4 minggu, total 12 pound. Setelah itu, kamu akan mendapat setengah gaji kamu. Setiap minggu sampai perbedaannya tertutupi. Itu terlalu banyak. Tidak perlu, jumlahnya harus dikurangi, kata Klein tanpa sadar. Dia tidak keberatan dengan pembayaran di muka. Lagi pula, dia bahkan tidak punya uang untuk membayar perjalanan pulang dengan kereta kuda umum. Namun, menerima 12 pound sekaligus membuatnya sedikit takut. Tidak, itu perlu, kata Dun sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pikirkan,
Apakah kamu masih ingin terus tinggal di apartemen kamu yang sekarang? Apartemen yang mengharuskan kamu berbagi kamar mandi dengan begitu banyak penyewa lain? Bahkan jika kamu tidak mempertimbangkan diri sendiri, pikirkan tentang wanita itu. Selain itu, titik petik 2. Dia berhenti ketika dia melihat Klein mengangguk setuju. Dia tersenyum dan mengukur pakaian Klein dan berkata dengan maksud yang bermakna, "Selain itu, kamu membutuhkan tongkat, dan kamu harus membeli setelan baru." Klein terkejut sesaat sebelum kembali ke kenyataan. Wajahnya langsung terbakar karena malu karena setelan yang dia kenakan murah dan berkualitas rendah. Biasanya, topi atas terbuat dari sutra, seharga 5 hingga 6 soli. Dasi kupu-kupu 3 soli, tongkat berjalan bertatahkan perak 7-8 soli, kemeja 3 soli, sementara celana, rompi, dan tuxedo total sekitar 7 pound. Sepatu bot kulit 9-10 soli. Dengan demikian, seluruh setelan harganya lebih dari 8 pound dan 7 soli. Tentu saja, untuk menjadi pria yang rapi, seseorang membutuhkan rantai arloji saku, dan dompet. Saat itu, Klein dan Benson yang asli berhemat dan menabung sebelum berhasil menghemat banyak uang. Ketika mereka pergi ke toko pakaian untuk memeriksa harganya, mereka akhirnya kabur tanpa repot-repot mencoba tawar-menawar. Mereka masing-masing membeli satu set di toko murah dekat Iron Cross Street dengan harga total kurang dari 2 pound. Juga karena kejadian itu, Klein yang asli memiliki kesan mendalam tentang harga pakaian. "Oh oke," jawab Klein tergagap. Dia seperti Klein asli. Dia adalah seseorang yang peduli dengan penampilannya. Dun mengeluarkan arloji sakunya lagi dan membukanya untuk melihatnya sekilas. "Mungkin kamu harus menemukan Mrs. Oriana dulu. Aku tahu kamu akan menghabiskan cukup banyak waktu di Old Nails sementara Mrs. Oriana kemungkinan akan segera pulang." Baik, Klein sangat menyadari keadaan kemiskinannya dan tidak keberatan dengan itu. Dun kembali ke sisi meja dan menarik beberapa tali gantung sambil berkata, "Aku akan meminta Rosanne membawamu ke sana." Tali-tali itu mulai beroperasi sebagai roda gigi, menghasilkan bunyi lonceng di area penerimaan perusahaan keamanan Blackton. Ketika Rosanne mendengarnya, dia buru-buru berdiri dan dengan hati-hati turun. Tidak butuh waktu lama sebelum dia muncul di depan Klein lagi. Dun berkata dengan bercanda, "Aku tidak mengganggu istirahatmu, kan? Oh, bawa Moretti ke Bu Oriana." Rosanne diam-diam melengkungkan bibirnya saat dia menjawab, dengan senang hati, "Baiklah, Kapten." "Apakah itu semuanya?" Pada saat itu, Klein berseru kaget. Untuk mendapatkan uang mukanya dari bagian keuangan, apakah tidak perlu mendapat surat persetujuan dari Kapten? "Bukankah seharusnya kamu menulis sesuatu?" "Jadi," Dun kembali dengan sebuah pertanyaan. "Maksud aku, apakah aku tidak perlu tanda tangan kamu untuk meminta uang muka dari Mrs. Oriana?" Klein mencoba yang terbaik untuk menggunakan bahasa yang sederhana. "Oh, tidak perlu. Rosanne adalah bukti yang cukup." Dun menunjuk gadis berambut coklat itu dan memberikan jawaban. "Kapten, sepertinya hampir tidak ada manajemen keuangan kita." Klein menahan keinginannya untuk memberikan komentar sarkastik sebelum berbalik meninggalkan ruangan bersama Rosanne. Pada saat itu, dia mendengar Dun berteriak lagi, "Tunggu, masih ada hal lain. Bisakah kita menyelesaikan semuanya sekaligus?" Klein berbalik dengan wajah tersenyum. "Ya." Dun menekan pelipisnya dan berkata, "Saat kau bertemu Neil tua, ingatlah untuk mengumpulkan 10 peluru pemburu iblis." "Aku, peluru pemburu iblis?" Klein kembali dengan heran. "Revolver Welk masih bersamamu, kan? Kamu tidak perlu menyerahkannya." Dun memasukkan satu tangan ke dalam sakunya dan berkata, "Dengan peluru pemburu iblis, jika kamu menghadapi bahaya paranormal, kamu akan dapat melindungi dirimu sendiri. Setidaknya itu akan memberimu keberanian. Tidak perlu bagimu untuk menambahkan kalimat terakhir." Saat Klein sedang kesal dengan masalahnya, dia menjawab tanpa ragu-ragu, "Baiklah. Aku akan ingat untuk melakukannya."
Ini akan mengharuskan aku untuk menulis dokumen formal. Tunggu sebentar. Dun duduk dan mengambil pulpen merah tua. Dia menulis catatan, menandatanganinya, dan mencapnya. Terima kasih, Kapten. Klein menerimanya dengan tulus. Dia perlahan berjalan mundur sebelum berbalik. Tunggu. Dun berteriak sekali lagi. Kapten, kamu terlihat berusia 30-an. Mengapa kamu memiliki gejala demensia? Klein tersenyum dan berbalik untuk bertanya, ada lagi? Aku lupa sebelumnya bahwa kamu tidak terlatih dalam menembak, jadi mendapatkan peluru pemburu iblis akan sia-sia. Ayo lakukan ini, kumpulkan 30 peluru normal setiap hari. Ambil kesempatan ketika kamu keluar untuk pergi ke sudut jalan, lapangan tembak bawah tanah di nomor 3 Zotland Street. Sebagian besar milik Departemen Kepolisian, tapi ada satu yang khusus untuk kami Night Hawks. Oh, benar, kamu juga perlu mendapatkan lencana dari Old Nail. Jika tidak, kamu tidak akan bisa untuk memasuki lapangan tembak. Dun menepuk dahinya dan mengambil kembali catatan dari Klein. Dia kemudian menambahkan informasi dan mencapnya dengan segel lain. Penembak jitu yang baik dihasilkan dengan mengeluarkan peluru. Jangan anggap enteng. Dun mengembalikan uang kertas yang telah dimodifikasi itu kepada Klein. Mengerti. Klein, yang takut akan bahaya, sangat ingin mengunjungi lapangan tembak hari itu juga. Dia mengambil 2 langkah menuju pintu keluar sebelum dengan hati-hati berbalik setengah jalan. Dia berunding sebelum bertanya, Kapten, apakah ada hal lain? Tidak. Dun mengangguk tegas. Klein menghela nafas lega dan berjalan lurus keluar pintu. Sambil berjalan, dia memiliki keinginan yang kuat untuk berbalik untuk bertanya kepada yang lain, apakah kamu yakin tidak ada yang lain? Dia menahan keinginan itu dan akhirnya berhasil meninggalkan ruangan kiper. Kapten selalu seperti ini. Dia sering lupa. Saat Rosanne berjalan di sisinya, dia dengan lembut meremehkan Kapten, bahkan nenekku memiliki ingatan yang lebih baik daripada dia. Tentu saja, dia hanya melupakan hal-hal sepele. Ya, hal-hal sepele. Klein, aku akan memanggilmu Klein di masa depan. Nyonya Oriana adalah orang yang sangat ramah. Sangat mudah untuk akrab dengannya. Ayahnya adalah seorang tukang jam dengan keterampilan yang luar biasa. Saat Klein mendengarkan gadis berambut coklat itu mengoceh, dia melangkah ke tangga dan kembali ke lantai atas. Dia menemukan Nyonya Oriana di kantor jauh di sisi kanan. Dia adalah seorang wanita berambut hitam mengenakan gaun rendah lipatan. Dia muncul di usia 30-an dan memiliki rambut keriting yang modis. Sepasang mata hijaunya jernih dan tersenyum, dan dia tampak halus dan elegan. Setelah Oriana mendengar Rosanne mengulangi instruksi Dunsmith, dia mengeluarkan catatan dan menulis slip di muka. Tanda tangan di sini. Apakah kamu memiliki segel? Jika tidak, kamu dapat meninggalkan cap jempol. Baik, sekarang akrab dengan prosedurnya. Klein menyelesaikan formalitas. Oriana mengeluarkan kunci tembaga dan membuka brankas di kamar. Saat dia menghitung pound, dia berkata sambil tersenyum, kamu beruntung. Kami punya cukup uang hari ini. Ngomong-ngomong, Klein, apakah kamu diundang oleh Kapten karena kamu terlibat dalam aktivitas paranormal dan fakta bahwa kamu memiliki keahlian khusus? Tanda tanya petik 2. Ya. Kamu memiliki intuisi yang sempurna. Klein tidak pelit dengan pujiannya. Oriana mengeluarkan 4 uang kertas dengan latar belakang abu-abu muda dengan pola hitam pekat tercetak di atasnya. Setelah mengunci brankas, dia berbalik dan tersenyum. Itu karena aku juga punya pengalaman serupa. Betulkah? Klein menunjukkan tingkat kejutan yang sesuai. Apakah kamu tahu tentang pembunuh berantai yang membuat Tingen City menjadi gila 16 tahun yang lalu? Oriana menyerahkan 4 pon emas itu kepada Klein. Ya, itu yang membuat 5 gadis terbunuh secara berurutan. Beberapa hati dan perut mereka dicabut oleh tukang daging berdarah itu. Ibuku sering menggunakan hal itu untuk menakut-nakuti adik perempuanku ketika kami masih muda, kata Klein sambil memikirkannya. Dia
Dia menerima uang kertas dan menemukan bahwa 2 di antaranya dalam pecahan 5 pound dan 2 di antaranya dalam pecahan 1 pound. Semuanya memiliki latar belakang abu-abu dan diberi tinta hitam. Keempat sudutnya memiliki pola yang rumit dan tinta khusus untuk mencegah pemalsuan. Uang kertas sebelumnya sedikit lebih besar dan di tengahnya adalah Raja kelima Kerajaan Lon, leluhur langsung George ketiga, Henry Augustus I. Dia mengenakan ikat rambut putih di atas wajahnya yang bulat. Matanya ramping dan dia memiliki ekspresi serius yang tidak normal. Namun, Klein merasakan kedekatan yang tak terlukiskan dengannya. Ini adalah uang kertas 5 pound. Ini hampir sama dengan 4 minggu gaji Benson. Di tengah uang kertas 1 pound adalah ayah George ketiga, mantan raja, William Augustus ke-6. Sosok perkasa ini memiliki kumis tebal dan tatapan tegas. Saat dia berkuasa, dia membebaskan kerajaan Lon dari belenggu Orde Lama, memungkinkan bangsanya untuk mendapatkan kembali tempat puncak. Mereka semua adalah raja yang baik. Samar-samar Klein bisa mencium bau tinta catatan yang membuatnya senang dan segar. Ya, jika Nighthawks tidak datang tepat waktu, aku akan menjadi korban ke-6. Nada bicara Bu Oriana masih mengisyaratkan rasa takut yang berkepanjangan meskipun kejadian itu sudah terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu. Aku dengar pembunuh berantai itu, bukan, The Butcher adalah Beyonder. Klein dengan hati-hati melipat kertas catatan dan meletakkannya di saku bagian dalam jasnya. Kemudian, dia menepuk area itu beberapa kali untuk memastikan itu ada di sana. Ya, Bu Oriana mengangguk tegas. Dia telah membunuh lebih banyak sebelum itu. Alasan mengapa dia ditangkap adalah karena dia sedang mempersiapkan ritual untuk iblis. Tidak heran dia menginginkan organ yang berbeda. Maaf, Nyonya Oriana telah membuatmu mengingat kenangan yang tidak menyenangkan seperti itu, kata Klein tulus. Oriana tersenyum. Aku tidak takut lagi. Aku belajar akuntansi di sekolah bisnis saat itu. Setelah kejadian itu, aku sudah di sini sejak itu. Baiklah, aku akan berhenti menghalangimu dari apa yang seharusnya kamu lakukan. Kamu masih perlu pergi ke Old Nails. Selamat tinggal, Nyonya Oriana. Klein melepas topinya dan membungkuk sebelum meninggalkan kantor. Sebelum dia turun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk-nepuk saku dalamnya untuk memastikan 12 pound itu masih ada di sana. Dia berbelok di persimpangan dan menuju ke kanan. Tidak butuh waktu lama baginya untuk melihat pintu besi yang setengah tertutup. Ketukan, ketukan, ketukan. Saat dia mengetuk, sebuah suara tua terdengar dari dalam. Masuk. Klein mendorong pintu besi itu hingga terbuka dan menemukan sebuah ruangan sempit yang hanya memungkinkan sebuah meja dan 2 kursi. Ada pintu besi yang terkunci rapat di dalam ruangan dan di belakang meja ada seorang tetua tua yang mengenakan jubah hitam kelas. Dia sedang membaca beberapa halaman menguning dari sebuah buku dengan penerangan lampu gas. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke pintu. Apakah kamu Klein Moretti? Rosanne bilang kamu sangat sopan ketika dia datang beberapa waktu lalu. Nona Rosanne benar-benar orang yang ramah. Selamat siang, Pak Neil. Klein melepas topinya sebagai tanda hormat. Silahkan duduk. Neil menunjuk ke kaleng perak dengan pola bunga yang rumit di atas meja. Apakah kamu ingin secangkir kopi bubuk? Kerutan di tepi mata dan mulutnya sangat tersembunyi. Pupil merah gelapnya tampak agak keruh. Sepertinya kamu tidak minum kopi? Klein benar-benar memperhatikan bahwa cangkir porselen Neil diisi dengan air jernih. Haha, itu kebiasaan aku. Aku tidak minum kopi setelah jam 3 sore, jelas Neil sambil tertawa. Mengapa? Klein bertanya sambil lalu. Neil menahan senyumnya saat dia menatap mata Klein dan berkata, aku khawatir itu akan mempengaruhi tidurku di malam hari. Itu akan membuatku mendengar gumaman dari keberadaan yang tidak diketahui. Klein untuk sesaat tidak dapat menjawabnya saat dia mengubah topik pembicaraan. Tuan Neil, dokumen dan buku apa yang harus aku baca? Saat dia berbicara, dia mengeluarkan catatan yang ditulis oleh Dun. Apapun yang ada hubungannya dengan sejarah, atau rumit dan tidak lengkap. Sejujurnya,
Aku selalu berusaha untuk belajar, tetapi yang bisa aku capai hanyalah pemahaman yang belum sempurna. Itu terlalu merepotkan untuk materi lain, seperti buku harian orang. Buku kontemporer, batu nisan, Del, keluh Neil. Misalnya, barang-barang yang aku miliki di sini memerlukan catatan sejarah yang lebih rinci untuk menentukan konten yang tepat. Mengapa? Klein menjadi bingung. Neil menunjuk ke beberapa halaman yang menguning di depannya. Ini dari buku harian Rosel Gustav yang hilang sebelum kematiannya. Untuk merahasiakannya, dia menggunakan simbol-simbol aneh yang dia ciptakan untuk mencatat. Kaisar Rosel, senior transmigrasi. Klein terkejut ketika dia segera mendengarkan dengan penuh perhatian. Banyak orang percaya bahwa dia tidak benar-benar mati, tetapi malah menjadi dewa tersembunyi. Oleh karena itu, sekte yang memujanya selalu mengadakan berbagai ritual untuk mencoba mendapatkan kekuasaan. Kami kadang-kadang akan menghadapi insiden seperti itu dan mendapatkan beberapa salinan asli atau duplikat. Buku harian itu, kata Neil sambil menggelengkan kepalanya. Sampai saat ini, tidak ada yang bisa menguraikan arti sebenarnya dari simbol-simbol khusus itu. Oleh karena itu, Katedral Suci mengizinkan kami untuk menyimpan salinannya untuk penelitian, berharap itu akan memberi mereka kejutan yang menyenangkan. Dengan mengatakan itu, Neil menunjukkan senyum puas. Aku telah menguraikan beberapa simbol dan telah memastikan bahwa mereka mewakili angka. Lihat apa yang aku temukan. Ini sebenarnya buku harian. Ya, aku ingin menggunakan sejarah dari periode yang berbeda, terutama peristiwa yang berputar di sekitar kaisar. Dengan membandingkan catatan-catatan itu dengan yang tertulis di buku harian untuk hari yang sesuai, aku dapat mencoba menafsirkan lebih banyak simbol. Itu adalah pikiran seorang jenius, kan? Pria tua dengan rambut putih dan kerutan yang dalam memandang Klein dengan mata cerah. Klein mengangguk setuju. Ya, haha, kamu juga bisa melihatnya. Besok, kamu harus membantuku dengan buku harian ini. Neil mendorong beberapa halaman yang menguning ke arah Klein. Klein membalikkan mereka dan melirik mereka, tetapi itu segera mengejutkannya. Meskipun simbol telah disalin dengan cara yang sangat jelek, sampai terlihat sedikit terdistorsi, tidak mungkin dia salah. Ini karena itu adalah kata-kata yang paling dia kenal. Cina. Dan itu sialan Cina sederhana.